Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Santoso dari Prodi Pendidikan Agama Islam A, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Jakarta dengan nomor NPM 3121024. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tema yang berjudul kesulitan dalam belajar dalam mata kuliah Psikologi Belajar dan dibimbing oleh seorang dosen yaitu Bu Farhana SH MH MPDI. Dan tujuan saya ingin membuat sebuah presentasi ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Belajar. Apa yang dimaksud kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar mengacu kepada sekelompok gangguan yang biasa disebut dengan disfungsi sistem saraf pusat yang heterogen, yang mana muncul dalam bentuk berbagai kesulitan dalam mendengarkan, dalam berbicara, membaca, menulis, memberi penalaran ataupun kemampuan matematik, baik dalam pemerolehannya maupun penggunaannya. Jadi ini yang dimaksud dengan kesulitan belajar seseorang. Ia tidak dapat mencerna panca inderanya seperti melakukan pembicaraan, mendengarkan, apa yang ia dengarkan tidak akan masuk di dalam telinganya itu. Maka yang dimaksud dalam hal ini kesulitan belajar itu yaitu mendapatkan gangguan disfungsi sistem saraf pusat. Lalu selanjutnya, jenis kesulitan belajar. Jenis kesulitan belajar itu yang pertama bisa bersifat developmental yang berhubungan dengan perkembangan gangguan motorik dalam sistem saraf pusatnya, lalu sebuah persepsi, komunikasi, dan penyesuaian dalam perilaku sosialnya. Lalu yang kedua, bersifat akademik ataupun khusus. Akademik maupun khusus itu yang menunjuk pada adanya kegagalan pencapaian prestasi akademik yang sesuai dengan kapasitas yang ia harapkan. Penguasaan keterangan bahasa, membaca, mengeja, menulis, dan matematika. Jadi seseorang dapat mengalami kesulitan belajar itu bila mana ia dalam gangguan sistem motoriknya itu mendapatkan kegagalan dalam pencapaian prestasi yang ia harapkan itu tidak sesuai dengannya. Maka seseorang ini akan mendapatkan hambatan dalam belajarnya. Lalu ada klasifikasi kesulitan belajar dalam bidang khusus akademis. Contohnya yang pertama, dispasia, yaitu seseorang yang mengalami kesulitan berbahasa verbal, berbicara, dan berbagai kekurangan bahasa. Lalu selanjutnya disleksia, yaitu kesulitan seseorang dalam membaca, termasuk ketidakmampuan dalam mengeja. Disgrafia, yaitu kesulitan menulis, penyimpangan kelancaran verbal, dan menyatakan pikirannya dalam bentuk tulisan. Lalu ada diskalkulia, itu ketidakmampuan untuk seseorang dalam berpikir kuantitatif ataupun berhitung. Dalam hal ini, diskalkulia ialah seseorang yang susah untuk mencerna pikirannya dalam berpikir matematika. Lalu kita jelaskan dalam disleksia. Jadi disleksia itu menurut Pollock dan Waller 1994, ia mengemukakan disleksia itu seperti segala bentuk kesulitan yang berhubungan dengan kata-kata. Berhubungan dengan kata-kata seperti kata A, B, seperti membaca, mengeja, menulis, maupun kesulitan untuk memahami sebuah kata-kata. Lalu ada identifikasi disleksia. Yang pertama, ia sulit untuk mengeja, sulit membedakan huruf B dan D. Ia selalu tertukar mana huruf B dan mana huruf D. Jadi ia sulit untuk membedakan mana huruf B dan D.
lalu kekurangan atau kelebihan dalam menulis, dan juga sulit mengingat arah kanan dan arah kiri. Ia sulit membedakan waktu, ia sulit mengingat urutan, ia sulit mengikuti instruksi verbal, sulit untuk berkonsentrasi, dan perhatiannya mudah beralih. Lalu sulit berkomunikasi lisan maupun tulisan, bahasanya kaku dan tidak berurutan, dan tulisannya juga sulit untuk dibaca. Jadi ini adalah ciri-ciri orang yang terkena disleksia, terkena gangguan disleksia. Bagaimana penanganan secara umumnya? Baiklah, penanganan secara umum bagi orang-orang yang terkena dalam kesulitan belajar ini, maka perlu adanya manajemen kelas kecil. Manajemen kelas kecil ini ialah dimulai dari seorang guru yang mengajarkan khusus untuk anak-anak yang mendapatkan kesulitan belajar. Lalu yang kedua, pendekatan multisensori, yaitu pendekatan untuk seorang guru dalam mencerna bagaimana ia berpikir dalam sensornya, dalam matanya untuk melihat, mendengarkan, maupun dalam menggerakkan semua bagian tubuh badannya, seperti tangan untuk menulis, ataupun seperti mulut untuk membaca, ataupun untuk telinga untuk mendengarkan dan memahami sesuatu. Lalu yang ketiga, yaitu adanya pengaturan dalam kelas. Yang keempat adalah reward system. Bagaimana? Ialah seorang guru ataupun pendidik itu dapat mengasih hadiah kepada seseorang yang kesulitan dalam belajarnya itu untuk ia selalu bermotivasi, ia selalu termotivasi dengan reward dan hadiahnya itu. Lalu yang kelima, adanya pelatihan keterampilan sosial. Yang keenam, belajar dengan iringan musik, yaitu orang yang mengenai kesulitan dalam belajar, maka ia akan peka dengan terhadap sesuatu yang ada dalam ruangan itu atau dalam lingkungan tersebut, seperti iringan musik. Lalu yang ketiga, mengadakan ekstra kurikuler, yaitu mengadakan pelajaran di mana dilakukan di luar sekolah. Lalu bagaimana strategi untuk seseorang yang mendapatkan kesulitan belajar seperti membaca? Seseorang dalam strateginya itu untuk membaca ialah dimulai dari hal yang sudah dikuasai oleh anak, seperti pengenalan huruf, suku-suku kata. Lalu juga guru mendiktekan seorang anak untuk menuliskannya. Contoh, suruh nulis huruf A, maka nanti anak akan menulisnya dengan huruf A. Jadi itu seperti strategi untuk membaca. Dan juga strateginya ialah membaca wacana dan menjawab pertanyaan bacaan, membaca buku cerita, membaca wacana tanpa gambar, guru dan siswa membaca bersama, lalu secara bertahap guru memperkecilkan volume suaranya. Jadi adanya bimbingan dalam bacaan, dibaca bareng-bareng sama guru dan juga siswanya itu. Lalu saat waktu bebas gunakan untuk membuat tugas-tugas yang melatih persepsi visualnya itu, membaca dalam teknisnya itu. Lalu yang kedua ialah menulis. Menulis yaitu dengan cara latihan menulis secara halus, menggunakan pensil 2B dan anak yang tekanannya terlalu lemah, dan pensil H untuk anak yang tekanannya kuat. Lalu memahami urutan. Jadi strategi untuk memahami urutan ini
ialah anak diminta untuk menceritakan kembali secara runtut apa yang telah diceritakan oleh guru. Lalu anak diminta bercerita secara lisan maupun tertulis tentang kejadian yang baru dialaminya. Yang ketiga ialah melakukan sebuah permainan. Lalu yang selanjutnya ialah orientasi. Memahami orientasi ialah disertakan dengan waktu dan juga tempat. Seperti pengenalan ia dalam latihan baris berbaris, lalu pemberian tanda pada salah satu tangannya, lalu setiap hari ditekankan tentang hari dan tanggal, apakah ia bisa mengingat waktu dan tempat itu. Lalu yang pemberian permainan dengan instruksi pegang telinga kiri dengan tangan kanan. Lalu yang selanjutnya ialah pemahaman sebuah angka. Kesulitan dalam menghitung mundur, salah menempatkan angka dalam proses penjumlahan dan pengurangan, yaitu melalui strategi menggunakan kertas berpetak untuk proses penjumlahan dan juga pengurangan. Jadi seperti itu untuk seseorang yang dapat kesulitan belajarnya, maka dilakukanlah strategi. Guru seorang pendidik itu melakukan strategi ini. Baiklah, terima kasih untuk presentasi kali ini dalam kesulitan dalam belajar ini, sebuah strateginya dan juga jenis-jenis kesulitan belajar dan juga kelas